Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Seperti biasanya ya, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat, kita baca sama-sama matan Al-Wajibat dari perkataan penulis Bismillahirrahmanirrahim sampai dalilul yakin. Fabashshirhu bil jannah. Taib, kita mulai. Wahid, isnan, salasah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha, wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Wa iza qila lak ma dinuk faqul dinil islam wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul Muhammadun bnu Abdillah bani Abdul Muttalib bani Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab wal arabu min dzurriyyati Ismail bani Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala zalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. As-sani al-inzaru anisyirki fi ibadatillah wa taghlizu fi zalik wal muadatu fihi wa takfir man fa'alahu. Syurutul la ilaha illallah. Al-awwal al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. As-sani al-yakinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raib. As-salis al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ar-rabi' as-sidqu al-munafi lil-kadhib. Al-khamis al-mahabbatu lihadhihil kalimah wa lima dallat alayhi was-sururu bizalik. As-sadis al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalilul ilmi qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun ay bil la ilaha illallah wa hum ya'lamuna biqulubihim
ما نطقوا به بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Taib, yakfi. Taib, kita lanjutkan dalil ikhlas, ya, dalil ikhlas dari sunnah. Penulis berkata, wa minas sunnati al haditsus sabitu fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Dari sunnah hadis yang terdapat dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Taib, ini dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Itu hadis yang terdapat dalam sahih, yakni sahih Bukhari. Hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari. Hadis ini, ya para jamaah, waqa'a jawaban an su'al, sebagai jawaban pertanyaan. Wa huwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah. Jadi sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun. Kata Rasulullah, sungguh aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini yang lebih dahulu dari dirimu. Jadi Nabi sudah menduga yang pertama kali bertanya tentang hadis ini pasti Abu Hurairah. Lima ra'aitu min hirsika alal hadis, atau lamma ra'aitu min hirsika alal hadis, tatkala aku melihat antusiasmu terhadap hadis. Sahabat Abu Hurairah
Ini Masya Allah ya, sahabat yang sangat antusias terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita sebutkan berapa hadis yang dihafal oleh sahabat Abu Hurairah. Ada berapa? Ada 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ini sahabat yang paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di urutan kedua, sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar menghafal hadis sebanyak 2.360 hadis. 2.360 hadis. Kemudian di urutan ketiga ada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik menghafal hadis 2.286 hadis. 2.286 hadis. Kemudian di urutan yang keempat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menghafal hadis 2.210 hadis. 2.210 hadis. Kemudian di urutan kelima ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menghafal 1.660 hadis. Di urutan pertama siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita sudah jelaskan bahwasanya sahabat Abu Hurairah ini masuk Islamnya belakangan, tapi dia bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lain. Dia bisa menghafal hadis yang paling banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Kenapa bisa demikian, para jemaah? Kenapa bisa demikian? Karena kesungguhan dia, karena antusias dia dalam menuntut hadis, dalam mencari hadis. Ketika para sahabat sibuk bekerja di pasar, sahabat Abu Hurairah beliau hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Hurairah dikenal sahabat yang miskin. Bahkan dia pernah pingsan gara-gara lapar. Pingsan gara-gara kelaparan. Dia bukan sahabat yang kaya, dia sahabat yang miskin. Dia tidak terlalu tidak terlalu fokus ke pekerjaan, justru dia fokusnya dalam menuntut ilmu. Apa hasilnya? Hasilnya sekarang dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau buka kitab-kitab hadis itu paling sering antum dapatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk amal jariyah. Jadi setiap orang yang menyampaikan hadis dari Abu Hurairah, itu sahabat Abu Hurairah dapat pahalanya. Dia dapat pahala. Ini termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya, enggak apa-apalah anak miskin, yang penting kaya ilmu. Orang lain sibuk bekerja, sahabat Abu Hurairah sibuk menuntut ilmu. Dan hasilnya Masya Allah. Ya, amal jariyah ya para jemaah, amal jariyah. Antum yang mungkin merasa, waduh, anak nggak bisa nih ngambil amal jariyah melalui ilmu yang bermanfaat. Ya sudah, antum sedekah. Ya, antum punya harta, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Yang tidak punya harta, anak nggak bisa kayaknya sedekah jariyah karena harta anak pas-pasan. Ya sudah, antum menuntut ilmu. Antum menuntut ilmu ini juga amal jariyah. Antum ajarkan ke orang lain, maka antum terus dapat pahala yang ngalir terus. Ya, walaupun antum sudah meninggal dunia,
pahalanya ngalir terus. Atau antum punya anak yang banyak, antum didik dia jadi anak soleh, ya itu juga amal jariyah. Au waladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau antum tidak bisa yang pertama, ambil yang kedua. Tidak bisa yang kedua, ambil yang ketiga. Kalau bisa antum ambil semuanya. Antum sedekah jariyah, antum juga menyebarkan ilmu yang bermanfaat, antum juga punya anak, masya Allah, anak-anak yang soleh. Anak itu aset, ya, aset bagi kita, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia. Taib, syahid dari hadis ini, sebelumnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berkata, Aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku, ya, lebih dahulu dari dirimu tentang hadis ini, karena aku melihat antusiasmu terhadap hadis. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Kemudian Nabi bersabda, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Syahid dari hadis ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisan min qalbihi aw nafsihi, ikhlas dari hati dan jiwanya. Ya, ini dalil bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Anda perhatikan hadis ini, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti kalau dia tidak ikhlas, dia tidak dapat syafaat. Dia tidak menjadi orang yang paling bahagia, bahkan dia menjadi orang yang paling celaka. Kenapa dia tidak mendapatkan syafaat? Kenapa dia tidak mendapatkan syafaat? Tadi karena la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak sah. Karena tidak ikhlas. Tidak sah karena tidak ikhlas. Li'annahu musyrikun. Karena dia musyrik. Wal musyriku la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Dan orang musyrik tidak bermanfaat baginya syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Orang musyrik tidak bisa dapat syafaat. Dan syafaat ada dua. Ada syafaat musbatah dan ada syafaat manfiyah. Apa itu syafaat musbatah? Syafaat yang ditetapkan. Ini untuk orang-orang yang bertauhid, allazina matu alaihi, orang yang meninggal di atas tauhid. Namanya apa tadi? Syafaat musbatah. Syafaat yang ditetapkan. Kemudian syafaat manfiyah, ini syafaat yang dinafikan. Wa hiya syafaatul musyrikin. Yaitu syafaat orang-orang musyrik, allazi matu alaihi, yang meninggal di atas kesyirikan. Syafaat yang dinafikan dari orang-orang musyrik. Mereka tidak mendapatkan syafaat. Adapun perincian syafaat dan hal-hal yang berkaitan dengannya ini nanti akan dibahas pada tempatnya. Ya, kalau kita singgung sedikit tentang syafaat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita baca dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang syafaat, maka itu maksudnya syafaat pada hari kiamat. Ya, kalau antum baca dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang syafaat, maka itu adalah syafaat pada hari kiamat. Kecuali firman Allah Ta'ala
surat An-Nisa ayat 85. Kalau ini syafaat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Ini syafaat di dunia. Ya, seperti antum memberikan rekomendasi atau antum ya menjadi perantara bagi saudara antum agar dia mendapatkan kebaikan. Antum jadi perantara saudara antum agar dia mendapatkan kebaikan, maka antum dapat pahala. Ini syafaat di dunia. Apa pengertian syafaat? Syafaat adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manfaati au daf'il madarrati. Menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Syafaat ya secara bahasa artinya menggenapkan. Syafa'a, menggenapkan atau menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Asy-syafi' ya, orang yang memberikan syafaat, dia adalah orang yang menggenapkan. Ya, misalnya ada orang yang pingin selamat dari neraka. Ada orang yang pingin terhindar dari neraka. Orang itu sendiri ya, dia satu orang, dia pingin terhindar dari api neraka. Kemudian datang Asy-syafi'. Asy-syafi' memberikan syafaat kepadanya. Jadi berapa? Awalnya dia sendiri, kemudian datang orang lain memberikan syafaat kepadanya, jadi dua. Jadi genap. Jadi genap. Awalnya dia sendiri yang meminta, tambah lagi satu orang, jadi dua orang meminta, kemudian dia dapat syafaat. Jadi Asy-syafi' itu berfungsi untuk menggenapkan. As-syafaat pada hari kiamat ada yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang umum untuk Rasulullah dan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang khusus untuk Rasulullah ada tiga. Yang khusus untuk Rasulullah ada tiga. Yang pertama syafaatul uzma atau syafaatul kubra. Syafaat yang agung atau syafaat yang besar. Ya, inilah al-maqam al-mahmud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita nanti berdiri ya di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, kemudian tidak memakai alas kaki, dengan kondisi yang tidak menyenangkan ya, matahari didekatkan, sehingga masing-masing kita akan mengeluarkan keringat sesuai dosa-dosanya. Ada yang sampai di betisnya, ada yang mengeluarkan keringat sampai di dadanya, ada yang sampai mulutnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu berdiri dengan waktu yang lama. Berapa lama? 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun kita akan berdiri di padang mahsyar. Semua orang enggak betah. Semuanya, yang mukmin maupun yang kafir. Mereka ingin, sudahlah, pokoknya masalah kami segera diputuskan, imma di surga wa imma di neraka. Mereka sudah enggak betah. Bayangkan berdiri selama 50.000 tahun. Mereka datangi para nabi, ya, namun para nabi tidak berani memberikan syafaat. Para rasul tidak berani karena ya pada saat itu Allah murka
dengan kemurkaan yang dahsyat yang Allah tidak pernah murka seperti itu. Makanya mereka tidak berani. Hingga akhirnya mereka datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad beliau sujud, beliau puji Allah dengan pujian-pujian yang indah Kemudian Allah berkata, irfa ra'sak wasfa tusaffa. Angkatlah kepalamu, berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Ini namanya syafaat apa? Syafaatul uzma. Dan syafaat ini dinikmati oleh semua orang yang ada di padang mahsyar, termasuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka dapat manfaat dari syafaat ini. Ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat bagi ahlul jannah untuk masuk surga. Jadi orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak buka pintu surga, maka penghuni surga tidak bisa masuk surga. Jadi syafaat bagi penghuni surga untuk masuk surga. Yang ketiga, syafaat untuk paman Nabi Abu Talib. Syafaat untuk paman Nabi Abu Talib ini juga khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan syafaat keluar dari neraka, syafaat diringankan azabnya. Itu dibakar kakinya dan otaknya mendidih. Dibakar kakinya hingga otaknya mendidih. Ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syafaat mendapat keringanan azab. Taib ini yang khusus milik Rasulullah ada 3. Kemudian yang lain ada 5 macam syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti nabi-nabi yang lain, kemudian juga para malaikat, kemudian juga orang-orang mukmin. Yang pertama ini syafaat yang umum, syafaat bagi ahlul jannah untuk naik derajatnya di surga. Syafaat untuk ahlul jannah untuk naik derajatnya di surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Surga darajat, dan satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu bisa seperti salah seorang di antara kalian memandang bintang-bintang yang ada di langit. Jadi jauh sekali. Jarak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya itu seperti kita ngelihat bintang. Jauh sekali. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sama timbangan amal jeleknya dan amal baiknya untuk masuk surga. Ada orang ketika ditimbang amal solehnya, amal soleh dan amal buruknya sama. Kemudian dia dapat syafaat supaya masuk surga. Dapat syafaat supaya masuk surga. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi orang mukmin yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka. Jadi secara timbangan amal, itu amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, dan dia harus masuk neraka. Namun dia dapat syafaat hingga akhirnya dia tidak jadi masuk neraka. Kemudian yang keempat, syafaat bagi ahlun nar, penghuni neraka, untuk keluar dari neraka. Ini orang-orang mukmin yang sudah disiksa di neraka, bahkan sebagian mereka sudah gosong, sudah menjadi arang, kemudian dapat syafaat dan keluar dari neraka. Kemudian syafaat untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ini sebagaimana syafaat Rasulullah terhadap Ukasah bin Mihsan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok-besok kalau antum masuk surga,
Ya, ini kan syafaat umum. Orang beriman juga bisa memberikan syafaat yang seperti ini. Besok-besok kalau antum masuk surga, terus antum cek teman antum nggak ada, teman antum ada di neraka, antum tolong dia. Ya, antum kasih syafaat ke dia supaya apa? Supaya keluar dari neraka. Atau yang tadi ada teman antum yang timbangannya sama, antum kasih syafaat ke dia supaya dia langsung masuk surga. Ini pentingnya berteman dengan ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Ingat, syarat bisa memberikan syafaat dia harus ahli tauhid. Allah tidak mengizinkan seseorang memberikan syafaat kecuali kepada orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Maka kata Nabi tadi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya, antum kasih syafaat ke teman-teman antum, ya. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak mendapatkan syafaat, tidak bisa mendapatkan syafaat. Walaupun itu keluarga antum, ya, walaupun itu mungkin orang tua antum, kalau dia musyrik kemudian masuk neraka, maka antum tidak bisa memberikan syafaat kepadanya. Ini bahaya syirik, ya, bahaya syirik. Orang musyrik mereka tidak bisa mendapat syafaat. Kemudian nanti terakhir, ya, yang memberikan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi selesai memberikan syafaat, kemudian ya para malaikat selesai memberikan syafaat, orang-orang yang beriman selesai memberikan syafaat, tinggal Allah Subhanahu wa taala. Allah keluarkan, ya, dari neraka orang-orang yang sudah disiksa di neraka, ya, orang-orang yang sudah gosong di neraka, Allah keluarkan mereka. Ini syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sedikit tentang syafaat, dan syafaat ini ditetapkan oleh semua ahlul bid'ah, kecuali syafaat bisa keluar dari neraka. Ya, kecuali syafaat bisa mengeluarkan orang dari neraka. Ini diingkari oleh Mu'tazilah dan juga Al-Khawarij, ya. Al-Mu'tazilah dan Khawarij mereka mengatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Tidak bisa keluar dari neraka. Jadi syafaat ini diingkari oleh Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Taib. Kemudian dalil yang berikutnya, wa fi sahih an Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi azza wajal. Dalam sahih dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah azza wajalla. Taib, ini dalil kedua dari hadis yang menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Itu hadis yang terdapat dalam sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Itban bi kasril ain, dengan dikasrah huruf ainnya kita baca Itban, dan boleh di dhammah. Di dhammah berarti Utban. Bisa dibaca Itban dan bisa dibaca Utban. Bin Malik bin Amr bin Ijlan al-Khazraji as-Salimi, sahabiyun masyhur. Beliau adalah sahabat yang populer, Badariyun, yang ikut perang Badar, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau meninggal pada masa khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Ya, hadis ini pendek.
Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah azza wajalla. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang panjang. Walahu kisah, dan ada kisahnya. Ya, di sini penulis tidak menjelaskan kisahnya. Beliau hanya menyebutkan bagian dari hadis tersebut. Wa mahallu syahid, mana syahidnya? Mana syahidnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lagi bidzalika wajhallah. Ya batagi bidzalika wajhallah. Dalam rangka mencari wajah Allah. Ya batagi bidzalika wajhallah, ini adalah pengertian lain dari ikhlas. Ya batagi bidzalika wajhallah, ini adalah pengertian lain dari ikhlas. Berarti dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan al-ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Ikhlas adalah syarat. Allazi huwa mahabbatullah wa iradatu wajhihi, yaitu mencintai Allah dan menginginkan wajahnya. Al-muqtada li ifradillahi bil ibadah wahdah la syarikalah, yang mengharuskan mengesahkan Allah dalam ibadah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, apa konsekuensinya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, apa konsekuensinya? Dia harus menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Barang siapa yang mengucapkannya dalam rangka mencari wajah Allah, la budda ay ya'mala bima dallat alaihi minal ikhlas wa nafi syirki, maka dia harus mengamalkan, ya, barang siapa yang mengucapkannya dalam rangka mencari wajah Allah, maka dia harus beramal. Dia harus mengamalkan apa yang menjadi kandungan dari la ilaha illallah berupa ikhlas dan nafi syirki, menafikan kesyirikan. Jadi orang yang ikhlas, ya konsekuensinya dia harus menyembah Allah semata. Dia harus ikhlas dan tidak boleh berbuat syirik. Wa illa, jika tidak, kana musyrikan au munafiqan, maka dia musyrik atau munafik. Orang yang tidak ikhlas imma musyrik wa imma munafik. Karena orang musyrik dan orang munafik tidak memenuhi syarat ini. Orang musyrik dan orang munafik tidak ikhlas. Adapun musyrik, dia tidak memenuhi syarat ini secara zahir dan batin. Jadi zahirnya dia menyembah selain Allah, berarti dia tidak ikhlas. Wa ammal munafik, adapun munafik, dia tidak memenuhi syarat ini secara batin, tidak secara zahir. Jadi orang munafik itu ya menyembah Allah. Zahirnya dia menyembah Allah, tapi batinnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak ikhlas itu orang musyrik dan orang munafik. Wa idza intafa syartu intafal masyrut, apabila syarat tidak ada maka yang disyaratkan juga tidak ada. Fadukhulul jannah wan najatu minan nar mutawaqqifun 'alal ityan bi jami'is syurut as-sab'ah la ala wahidin minha. Masuk surga, selamat dari neraka, itu sangat bergantung dengan memenuhi 7 syarat ini, bukan hanya salah satunya. Antum pingin masuk surga, antum harus penuhi syarat la ilaha illallah. Penuhi semuanya, bukan hanya salah satunya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana ingin bertanya ya. Antum perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah
bidzalika wajh Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah azza wa jalla. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti selamat dari neraka? Ini dalilnya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak masuk neraka? Tidak akan masuk neraka? Kenapa tidak pasti? Maksudnya apa? Belum tentu. Oke, taruhlah dia ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, apakah dia pasti selamat dari neraka? Kalau tidak, tidak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang memenuhi syarat-syaratnya, apakah dia pasti selamat dari api neraka? Enggak, jadi ini hadis Nabi, Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia tidak akan masuk neraka? Atau bisa jadi dia masuk neraka? Atau bisa jadi masuk neraka? Nah, bisa jadi masuk neraka. Kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, orang mukmin yang sah la ilaha illallahnya itu masih mungkin nggak berbuat maksiat? Masih mungkin, ya. Walaupun la ilaha illallah dia sah, dia penuhi syarat-syaratnya, kemudian dia tidak melakukan pembatal-pembatalnya, dia masih mungkin nggak jatuh dalam maksiat? Masih mungkin. Kalau dia masih mungkin jatuh dalam maksiat, berarti dia bisa mampir di neraka. Jadi apa yang dimaksud dengan haram di sini? Allah mengharamkan bagi neraka. Nah, Allah mengharamkan bagi neraka untuk membakar orang yang bertauhid selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Orang yang bertauhid, yang punya dosa, dia masuk neraka, bisa jadi dia masuk neraka, dia akan disiksa, namun tidak selama-lamanya. Allah haramkan bagi neraka untuk membakar orang yang bertauhid selama-lamanya. Ya, artinya orang yang bertauhid tidak ada yang kekal di neraka. Bisa jadi dia haram sama sekali masuk neraka, dia langsung masuk surga. Ini haram sama sekali, haram secara sempurna. Bisa jadi dia haram dalam artian dia tidak kekal di neraka. Jadi dia disiksa di neraka karena dosa-dosanya, kemudian nanti akhirnya dia akan keluar dari neraka. Jadi haram di sini ya bisa bermakna haram kekal di neraka. Allah haramkan bagi neraka untuk memakan ya orang yang bertauhid selama-lamanya. Iya, masih ada kaitannya dengan syafaat tadi. Kan yang dapat syafaat kan ada yang sudah di neraka, sudah disiksa, terus dapat syafaat untuk keluar dari neraka. Itu yang dapat syafaat. La ilaha illallahnya masih sah atau tidak? Masih sah. Kalau tidak sah nggak dapat syafaat. Tidak dapat syafaat. Udah azan? Sudah? Baik. Kita dengarkan azan. أشهد أن لا
Baik, kemudian ya ada faedah dari kata ya batagi. Ya batagi bizalika wajh Allah. Ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa terkandung dari makna ya batagi adalah dia melakukan sebab. Jadi dia berusaha dengan segala daya dan upaya demi mendapatkan wajah Allah. Apa artinya ya batagi? Ma makna ya batagi? Mencari, ya. Ya. Ya batagi bizalika wajh Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah. Yang namanya orang mencari, ya, mencari, dia pasti melakukan sebab. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, namanya orang mencari. Antum kalau nyari istri, antum pasti melakukan sebab. Ada sebab-sebab yang antum lakukan. Bahkan antum berusaha dengan segala daya dan upaya, dengan segala kemampuan antum supaya antum dapat istri yang salehah. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Yang namanya orang mencari, kata Syekhul Islam, dia pasti berusaha. Ya, dia berusaha dengan segenap tenaga dan kemampuannya supaya dia mendapatkan apa yang dia cari. Itu faedah dari ya batagi. Nah, orang kalau mencari wajah Allah, dia pun harus apa? Harus berusaha. Ya, orang yang ya batagi wajah Allah, dia harus berusaha. Apa usaha yang dia lakukan? Kalau dia mau dapat wajah Allah, apa usaha yang harus dilakukan? Apa kira-kira? Ya batagi wajah Allah, ikhlas ya dalam beribadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang paling utama. Dia harus bertauhid. Kalau antum ingin dapat wajah Allah, antum harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan antum tidak menyekutukannya. Itu sebab yang paling utama. Apalagi mencari wajah Allah, ya beramal soleh, ya. Antum pingin wajah Allah, antum sholat berjamaah. Antum pingin wajah Allah, antum bersedekah. Antum pingin wajah Allah, antum berbuat baik. Jadi yang namanya ia batagi, orang mencari, dia pasti apa? Dia pasti berusaha, dia tidak berpangku tangan. Ya, aduh, anda pingin wajah Allah, tapi tidak beramal. Ya. Dapat atau tidak? Tidak dapat. Nah, orang yang pingin mencari wajah Allah, dia harus melakukan sebab. Dia harus berusaha dengan segala daya dan upayanya. Cara yang dia lakukan, dia harus mentauhidkan Allah, jaga tauhidnya sampai dia mati. Jangan sampai dia berbuat syirik. Itu namanya ia batagi. Ya, belajar tauhid. Pingin wajah Allah, nyari wajah Allah, apa usahanya? Ya belajar tauhid. Belajar tauhid. Kemudian
ya dalam lafaz yabtagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga terkandung mahabbah, cinta. Karena setiap orang yang yabtagi, dia pasti mencintai apa yang dia cari. Ya atau tidak? Setiap orang yang yabtagi, ya, dia mencari sesuatu, dia pasti mencintai ya sesuatu yang dia cari. Antum nyari istri, ya pasti antum ya sudah berusaha, antum suka sama istri antum. Apain antum nyari istri terus antum tidak suka? Berusaha. Ya. Dulu anak pernah dengar cerita ada ikhwan, dia nemani calon kakak iparnya jalan dari satu kota ke kota lain, jalan kaki. Kata dia tidak terasa Ustadz, ya. Iya, karena ada yang dia cari. Dia harus berusaha, ya. Kalau nyari istri seperti itu, apalagi mencari wajah Allah, usahanya harus lebih maksimal lagi. Ya, ini faedah dari yabtagi. Kemudian juga kata para ulama, dalam hadis ini, hadis itban, terdapat isbat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah, dan wajah Allah itu sesuai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yabtagi bizalika wajah Allah, dalam rangka mencari wajah Allah, ya. Dan ini kenikmatan yang sangat nikmat, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah. Kenikmatan melihat wajah Allah ini mengalahkan nikmat surga. Taib, ini barangkali yang bisa kita bahas, ya, dalil tentang ikhlas. Masih tersisa satu dalil, ya, dari hadis tentang ikhlas. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalil sidqi, ya, dalil tentang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.